Oke. Nah, mungkin yang ini dulu nih. Halo, Kak. Selamat malam. Ya, malam Kak Cila. Halo semuanya. Oke. Nah, mungkin nih banyak yang bingung nih ya. Kayak biasa nih kalau aku pakai kaos ini nih, ya kan, agak kepotong gitu, but it's okay. Itu tuh yang keluar tuh pasti om-om gitu ya. Bapak-bapak, bukan yang wajahnya agak cutie seperti ini di bawah ini gitu kan. Nah, kira-kira tuh sebenarnya kenapa beliau tiba-tiba muncul dan kira-kira dia siapa? Mungkin boleh perkenalan dulu nih, Kak. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Cila. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya izin perkenalkan. Perkenalkan nama saya Muhammad Radix Karisma. Ya, biasa dipanggil Kak Radix nih. Saya juga megang lisensi untuk Certified Risk Associate dan Registered Securities Analyst. Nah, pengalaman saya di pasar modal Indonesia ini kurang lebih sekitar 3 sampai 4 tahun ya. Seperti itu Kak Cila. Oke, nah itu dia. Yang mukanya sering kita lihat udah nongol di sini. Oke. Aduh, Kak Radit Halo, kayaknya kurang deh. selamat malam. Tuh, iya malam. Malam semuanya. Si Om Halo udah pakai Radix. kaos. Aku udah. Udah nih. Kak Radix belum. Logi cuan nih. Kak Kayaknya Radix harus belum ya. ganti baju dulu deh. Oke. Tadi kalau Kak Radix udah perkenalan, sebenarnya sih Om yang satu ini nggak perlu perkenalan, tapi mungkin ada yang bukan followers Logi Cuan. Boleh deh, Om, Oke. ayo kenalan. Ya, saya Himawan, pedagang saham. Tiap hari kita di grup Logi Cuan ya. Saya foundernya Logi Cuan, tempat berbagi informasi tentang saham, berbagi cuan tiap hari kita. Terima kasih semuanya. Selamat. Salam kenal yang belum kenal. Oke, nah itu cukup singkat gitu ya. Kalau biasa tuh kalau orang tuh ada bawa kayak saya lulusan background ini, saya di pasar Oh, modal gitu. udah berapa lama gitu kan. Kalau Om Iya, tuh cukup iya. singkat tapi lihat aja sendiri hasilnya gitu kan. Ya nanti bisa bisa diketahui belakangan lah setelah acara ini, mungkin bisa sambil sharing-sharing yang lain Oke. seperti itu ya. Cobain sendiri gitu ya. Iya, betul. Rasakan sendiri sensasinya. Oke. Kalau gitu aku ngobrol dulu nih kayak Om sama yang muda-muda gitu ya. Nanti baru kita Siap. yang makin panas. Oke. Nih kalau investasi di saham itu pasti kan udah familiar banget ya sama yang namanya cuan sama loss gitu kan. Nah, kalau Kak Radix sendiri nih, menurut pandangan Kak Radix itu apakah investor itu bisa cuan setiap saat gitu ya? BTW kalau aku ngebayang suaranya mantul, ini apakah ada yang pakai dua device mungkin? Boleh dikecilin suaranya? Oke. Oke. Boleh Kak Radix dijawab dulu pertanyaannya? Ya, oke. Mengenai cuan konsisten setiap saat nih Kak ya, langsung saya jawab saja. Jadi, ini pertanyaan yang sangat menarik ya Kak. Bagaimana sih caranya kita sebagai investor maupun trader agar bisa cuan setiap saat? Nah, ini akan menjadi pertanyaan yang sangat menarik pada topik malam hari ini. Jadi, di sini ada dua kuncinya. Ya, teman-teman. Jadi, di sini ada dua kuncinya. Yang pertama adalah money management. Ya, money management. Kemudian yang kedua ada yang namanya trading plan. Nah, saya mulai satu persatu dari money management terlebih dahulu. Oke, jadi di dalam money management ini, kira-kira nih, sekilas ya, di benak teman-teman nih, kalau saya ngomongin money management nih, kira-kira apa yang muncul di pikiran teman-teman? Nah, itu bisa sekilas ditulis di kolom chat ya, teman-teman. Oke. Boleh tuh. Teman-teman Ya. boleh di kolom Jadi- komentar saat ini. Ya, jadi sekilas kalau kita akan bahas money management nih, kira-kira kita akan bahas apa aja. Nah, itu akan menjadi suatu hal yang menarik. Oke, jadi mengenai money management ini tidak jauh-jauh dari yang namanya suatu anggaran. Nah, betul, mengatur keuangan. Jadi di sini kita tidak jauh dari yang namanya suatu anggaran. Nah, money management ini sendiri merupakan sebuah seni bagaimana cara kita mengelola uang yang kita miliki. Jadi money management ini adalah sebuah seni bagaimana sih cara kita mengelola uang kita. Nah, oke, itu adalah menjadi definisi dari money management.
Nah, kemudian fungsinya money management ini apa sih? Kenapa sih kok money management ini penting? Nah, itu yang akan saya jawab pada kesempatan kali ini. Jadi, money management ini sangat penting bagi kita semua ya. Karena terutama pada anggaran investasi. Nah, kalau misalnya nih, kita sebagai investor maupun trader. Nah, ketika kita bisa memahami manajemen ini akan membantu kapan waktu yang tepat untuk membeli saham. Nah, setelah kita tahu kapan yang tepat waktu membeli saham, selanjutnya adalah berapa sih proporsi dari pembelian suatu saham tersebut. Nah, kira-kira kita harus beli saham ini berapa sih banyaknya. Nah, seperti itu fungsi dari money management. Nah, kemudian pada best practice-nya, pada best practice-nya di market ya, di sini ada dua kondisi. Ketika marketnya itu bullish itu ketika trennya itu cenderung naik ya teman-teman, ya ketika market itu cenderung optimis atau cenderung naik pergerakannya, kebanyakan investor dan trader itu memiliki proporsi sekitar 70-80% ya dalam membeli saham. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya sekitar 20-30% itu adalah dalam bentuk cash. Jadi uang yang sedang nganggur istilahnya, uang yang nggak dipakai apa-apa. Nah, itu. Nah, jadi berarti sekitar pembagian ya. Ya, terkait dengan proporsi Kak Cila, pembagian dalam hal anggaran investasi lebih tepatnya. Nah, itu ketika marketnya sedang bullish. Nah, akan tetapi bertolak belakang ketika marketnya sedang bearish atau cenderung trennya sedang menurun. Oke, nah kalau trennya sedang menurun, itu investor maupun trader itu biasanya lebih mengurangi proporsi pembelian sahamnya. Jadi, untuk proporsi cashnya itu lebih banyak. Biasanya itu di level di sekitar 50-60% itu cashnya. Karena memang kita lihat marketnya lagi pesimis. Nah, tujuannya kenapa kok kita harus memiliki dana cadangan atau porsi cash ini, yaitu untuk jaga-jaga. Semisal nih, ada market crash atau mini crash. Nah, di situ kan ada waktu yang tepat buat beli saham. Saham-sahamnya lagi murah nih, Kak. Nah, siapa yang nggak mau beli kan kalau yang sahamnya lagi murah. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa serok istilahnya, serok bawah. Nah, seperti itu. Itu adalah averaging down lah ya. Betul, averaging down. Oke, itu adalah salah satu dari fungsi money management. Kemudian yang kedua ada yang namanya trading plan. Nah, kira-kira nih teman-teman pasti sudah nggak asing lagi dengan yang namanya trading plan. Nah, pasti teman-teman semua harusnya punya trading plan nih, karena kalau misalnya teman-teman nggak punya trading plan, wah bahaya banget nih. Bahaya sekali tuh kalau misalnya para trader atau investor tidak memiliki plan. Nah, dengan adanya trading plan ini akan membantu kita untuk mengarahkan kemana alur trading kita, kemana sih arah investasi kita. Nah, di dalam trading plan ini ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah kita harus mengenali batas toleransi risiko kita. Nah, setiap orang itu memiliki toleransi yang berbeda. Misalnya ya 2-5%, atau umumnya itu sekitar 1-5%. Nah, teman-teman bisa jadi sekitar 3%, atau ada yang 5%. Atau bahkan ada yang toleransi resikonya lebih dari itu ya, sampai 30%. Nyangkut ya mungkin itu. Jadi toleransi risiko masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi berapa sih batas toleransi kerugian yang mau kita ambil? Kita itu mampu rugi berapa sih? Nah, itu. Kalau misalnya teman-teman cuma mampu rugi 1%, ya sudah. Kalau misalnya teman-teman mau rugi sampai minus 5%, oke lah. Nah, kayak gitu. Jadi, setiap orang memiliki batas toleransinya masing-masing. Seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah risk-reward ratio. Nah, ini tidak kalah penting dari yang namanya toleransi risiko, karena ini berhubungan. Risk-reward ratio. Nah, kira-kira risk-reward ratio itu apa sih, Kak Radix? Nah, oke. Jadi, risk-reward ratio ini merupakan suatu tolak ukur kita terhadap toleransi kerugian kita untuk menerima keuntungan. Jadi, semisal nih, ada risk-reward ratio 1:1. Oke, 1:1. Itu risk-reward ratio-nya. Artinya di sini bahwa kita berani untuk mengorbankan uang kita, ya, atau merisikokan uang kita
dalam hal ini sebagai contoh 100.000 ya. Ya, sebenarnya bisa nggak 100.000, 200.000, 1 juta, itu bebas. Tapi dalam contoh kali ini saya gunakan 100.000. Jadi risk reward ratio 1:1 ini artinya kita rela untuk mengorbankan atau meresikukan uang kita sebesar 100.000 hanya untuk keuntungan 100.000 juga. Karena tadi 1:1. Nah, bagaimana kalau risk reward ratio-nya 1:2? Oke, 1:2 ini gimana ya? Ini layar saya mungkin mirror ya. Ya, pokoknya 1:2. Artinya di sini kita berani mengorbankan atau merisikukan uang kita sebesar 100.000 untuk mendapatkan keuntungan sebesar 200.000. Seperti itu Kak Cila dan teman-teman. Oke. Nah, itu adalah penjelasan yang cukup sebenarnya sangat jelas ya, walaupun cukup panjang gitu ya, dari Kak Radix. Nah, teman-teman, mungkin di sini masih ada yang bingung nih, ataupun bertanya-tanya gitu ya. Ini sebenarnya Om tuh sama siapa lagi Kak Radix ini? Jadi, malam ini tuh kita bukan dari dua komunitas, tapi dua-duanya orang di bawah aku ini adalah sama-sama dari orang Logi Cuan. Jadi kalau misalnya Om ini yang sering mengkomandokan kalian dalam live trading sehari-hari, kalau misalnya Kak Radix ini tuh bagian dari Logi Cuan gitu teman-teman, yang lebih akan fokus pada cara pengaplikasian teknik-teknik saham di bursa berdasarkan analisa secara teknikal gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba kita akan dengerin juga nih nanti ya, gimana ceritanya si Om ini akhirnya juga bikin chartonomi, gak cuma Logi Cuan aja gitu ya. Tapi tahan dulu, biar Omnya itu ngomongnya nanti semakin semangat gitu ya. Jadi gak apa-apa, biarin aja kalian terus memberikan komentar dan juga support untuk si Om di kolom komentar. Tapi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, boleh taruh di kolom Q&A. Oke. Nah, balik lagi nih, Kak Radix tadi udah bahasin money management udah, trading plan-nya udah gitu kan. Nah, Kak Radix sendiri kan udah 3-4 tahun nih di pasar modal. Berarti kan Kak Radix sudah menerapkan sistem MM dan juga TP itu dong ya, secara tidak langsung. Betul sekali, Kak. Nah, kalau misalnya menurut Kak Radix sendiri nih, ada nggak sih investasi, gimana cara kita bisa investasi saham yang low risk namun bisa memberikan high return? Apakah cukup dengan modal MM dan TP doang? Atau ada tips-tips lainnya nih? Oke, low risk, high return ya Kak. Nah, iya, kan pasti banyak yang mau cepet cuan. Nah, betul, oke. Jadi biasanya kalau kita temui itu high risk, high return. Low risk, low return. Otomatis ya. Tapi ini low risk, high return. Nah, kira-kira gimana? Bisa nggak ya? Nah, oke. Ini akan ku jawab nih, Kak. Jadi, kita bisa meminimalisir risiko. Artinya di sini adalah yang tadinya high risk, high return menjadi low risk, low return. Nah, kuncinya di sini adalah kita meminimalisir risiko. Nah, caranya ada dua. Yang pertama adalah kita memperpanjang durasi waktu investasi kita. Nah, karena kalau misalnya kita awalnya itu investasi jangka pendek sampai menengah, maka kita perpanjang durasinya. Jangka menengah sampai jangka panjang. Nah, itu menjadi salah satu contohnya. Oke. Nah, dari situ kalau misalnya kita lihat performa IHSG ya, selama beberapa tahun terakhir, 10 sampai 20 tahun terakhir ini, kita lihat bahwa memang dalam jangka pendek IHSG kita, jadi ini kita benchmarknya adalah IHSG ya, indeks harga saham gabungan. Kita jadikan benchmark, oke? Nah, kalau kita lihat secara performanya beberapa tahun terakhir ini, itu kita lihat memang dalam jangka pendek cenderung volatil IHSG, dalam jangka pendek ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari dalam jangka menengah hingga sampai jangka panjang, jangka panjang, itu memang cenderung stabil dan trennya itu memang cenderung naik. Dan ini sangat menarik. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, gimana sih caranya kita meminimalisir risiko yang tadinya dari high risk, high return, jadi low risk, low return. Caranya adalah kita memperpanjang durasi waktu investasi kita. Yang kedua, ini adalah strategi yang paling wow ya. Strategi ini namanya adalah tebar jala. Nah, tebar jala ini andalanya Om Himawan nih. Nah, nanti buat lebih detailnya mengenai tebar jala ini nanti bakal dibahas lebih lanjut oleh Om Himawan. Begitu ya Om Himawan. Karena memang
Om Himawan ini memang pakarnya tebar jala, udah jagonya tebar jala. Seperti itu Kak Cila.